adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Artinya, apabila dua buah benda yang bergerak dengan kecepatan sama akan lebih sukar untuk memberhentikan benda yang bermassa lebih besar dibandingkan dengan benda yang bermassa lebih kecil. Sebaliknya, apabila dua benda dengan massa yang sama akan lebih sukar untuk memberhentikan benda yang berkecepatan tinggi dibandingkan dengan benda yang berkecepatan rendah. Dari definisi di atas, maka momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. Momentum merupakan besaran vektor yang massa arah momentum searah dengan arah kecepatan. Impuls diidentifikasikan sebagai hasil dari besarnya gaya yang bekerja dan juga selang waktu pada saat gaya tersebut bekerja. Newton menyatakan bahwa laju perubahan momentum pada suatu benda itu tergantung pada besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut dan juga selang waktu yang dibutuhkan untuk gaya tersebut bekerja. Dapat ditulis dengan rumus F sama dengan mv2 dikurangi mv1 per delta T. Yang ketiga yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Misalkan dua buah bola dengan massa M1 dan M2 yang bergerak berlawanan arah dalam satu garis lurus dengan kecepatan disebut V1 dan V2. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing kecepatannya berubah menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Jumlah momentum kedua bola tersebut sebelum tumbukan adalah P sama dengan P2 ditambah P2 sama dengan M2 V2 ditambah M2 V2. Jumlah momentum kedua bola setelah tumbukan adalah P aksen sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen dan M2 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Berdasarkan hukum kekekalan momentum P sama dengan P aksen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Plagiat merupakan tindakan tidak terpuji. M2 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Hukum kekekalan momentum hanya berlaku jika jumlah gaya luar pada benda-benda yang bertumbukan sama dengan 0. Atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. M1 dikurangi V1 dikurangi V1 aksen sama dengan min M2 dikali V2 dikurangi V2 aksen adalah persamaan yang pertama. Hukum kekekalan energi kinetik. Setengah dikali M1 kuadrat ditambah M2 dikali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 dikali V1 aksen kuadrat ditambah setengah dikali M2 dikali V2 aksen kuadrat. M1 dikali V1 kuadrat ditambah M2 dikali V2 kuadrat sama dengan M1 dikali V1 aksen kuadrat ditambah M2 dikali V2 aksen kuadrat. M1 dikali V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat sama dengan M2 dikali V2 kuadrat dikurangi V2 aksen kuadrat.
M1 dikali V1 dikurangi V1 aksen dikali V1 ditambah V1 aksen sama dengan min M2 dikali V2 dikurangi V2 aksen dikali V2 ditambah V2 aksen adalah persamaan yang kedua. Jika persamaan yang pertama kita bagi dengan persamaan yang kedua, maka akan diperoleh V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan min V2 dikurangi V1. Yang B, tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadinya tumbukan tidak lenting jika pada peristiwa tumbukan itu terjadi tumbukan pengurangan energi kinetik dan sistem atau tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Disebut tidak lenting sama sekali jika sesaat sesudah tumbukan, kedua benda saling menempel dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali M1 ditambah M2 dikali V1 aksen. Terima kasih. Jadi, kekekalan momentum itu menjelaskan tentang dua buah benda yang bertumbukan di mana jumlah momentumnya sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Nah, jadi di sini ada contohnya, bola merah dan ada bola biru. Bola merah dan bola biru saling bertumbukan. Ketika mereka bertumbukan, mereka bergerak saling menjauh. Nah, jadi sudah jelas bahwa benda tersebut dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Yang perlu kalian ingat bahwa benda yang bergerak ke kiri, maka benda tersebut bernilai negatif. Sedangkan benda yang bergerak ke kanan, maka benda tersebut bernilai positif. Secara matematis, persamaannya adalah P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. M1 dikali P1 ditambah M2 dikali P2 sama dengan M1 dikali P1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen.